begitu ya dari Menteri Komdigi yang ingin memfokuskan perubahan atau migrasi dari konvensional SIM menjadi eSIM. Kalau dari point of view Anda Pak Sigit di sektor telco seperti apa sejauh ini? Untuk eSIM ya, embedded SIM ya. Ya, Embedded SIM ini kan ya sebenarnya sebuah teknologi yang memang cukup baru katakanlah ya. Tidak baru banget sih sebenarnya, tapi adopsinya cukup marak akhir-akhir ini gitu ya. Ada beberapa driver atau pendorong sehingga dia masif. Adopsinya pertama adalah semakin maraknya penggunaan M2M ya, mobile machine to machine communication di dalam telco. Kemudian yang kedua, semakin maraknya penggunaan IoT ya, Internet of Things di telco. Dan yang ketiga adalah memang salah satu model uh, preferensi dari konsumen gitu. Jadi ketika konsumen itu, terutama konsumen yang banyak melakukan traveling atau turis, kemudian juga termasuk kepada pengguna-pengguna baru, pengguna-pengguna yang youth, yang muda dan seterusnya gitu. Sehingga makin kemarin makin cukup populer ya, eSIM ini. Apa kelebihannya eSIM? Ini juga sebenarnya sudah cukup banyak dibahas oleh banyak pihak, baik oleh forum regulasi maupun forum-forum keamanan dan seterusnya. Memang banyak sekali keuntungannya kalau dibandingkan dengan SIM yang lama, SIM fisik yang lama ya. Subscriber identity module yang lama itu kan sebagaimana yang kita kenal, kita mesti melihat di dalam HP kita tuh ada slotnya atau tidak. Nah, seperti yang ditampilkan di sini ya. Ada nanti jenisnya, ada yang nano SIM, micro SIM, kemudian SIM yang model lama dimasukkan dan seterusnya gitu. Sehingga ketika kita membutuhkan katakanlah lebih dari satu nomor gitu untuk beberapa keperluan, katakanlah ada yang untuk primary, ada yang untuk data dan seterusnya, mau nggak mau slotnya dua dipakai. Kemudian ketika kita melakukan perjalanan, nanti harus ganti SIM dan seterusnya gitu. Nah, ini dengan adanya eSIM, embedded SIM itu jadi tidak perlu lagi seperti itu gitu. Karena bisa dilakukannya hanya dengan aktivasinya bisa dilakukan over the air ya. Semudah katakan hanya melakukan scanning QR code saja, nanti otomatis bisa dilakukan aktivasi dan sebagainya untuk yang perangkat konsumen itu. Apalagi yang perangkat yang M2M ataupun IoT itu bahkan bisa lebih mudah lagi gitu. Jadi memang aspek kemudahan yang ada di dalam eSIM ini memang satu hal penting yang menjadi pendorong utama sehingga dia akan depresi ke depan akan semakin masif. Dan yang kedua, aspek pentingnya adalah terkait dengan keamanan gitu. Keamanan karena memang dengan adanya eSIM ini data kita itu relatif hanya melewati sedikit pihak saja gitu ya. Kalau dulu ketika SIM ya itu kan kadang-kadang kita harus menyetorkan nama, kemudian nomor HP dan seterusnya gitu, bahkan nomor KTP karena ada registrasi dan sebagainya ke gerai-gerai yang ada dan seterusnya gitu ya. Sehingga apakah mereka nanti tunduk dengan perlindungan data pribadi dan seterusnya, ya ini kita mesti mengecek lagi gitu sejauh mana mereka comply dengan aturan itu. Sementara dengan eSIM karena registrasinya bisa dilakukan lebih mudah, lebih simpel ya, rantai prosesnya itu, sehingga data kita tuh hanya melewati sedikit pihak saja. Maka banyak kajian yang mengatakan bahwa memang dari perspektif cyber security, perspektif security keamanan, ini banyak yang mengatakan eSIM ini jauh lebih baik daripada SIM yang fisik seperti itu. Sehingga adanya inisiatif dari pemerintah untuk mendorong penggunaan eSIM ini adalah hal yang sangat baik gitu. Karena ini secara teknologi yang lebih baru, dan teknologi baru itu kebanyakan ketika kita memahaminya dengan baik, itu kita akan bisa menggunakannya dengan baik pula gitu, sesuai dengan kelebihan yang ada, sekaligus kita memperhatikan adanya keterbatasan-keterbatasannya gitu. Tapi saya juga mengapresiasi langkah pemerintah tidak mewajibkan gitu. Kenapa tidak perlu diapresiasi? Karena kenyataannya kondisi sekarang di tanah air, kalau kita perhatikan perangkat yang digunakan oleh banyak pengguna kita, maka yang sudah siap untuk menggunakan eSIM itu hanya perangkat-perangkat flagship saja gitu. Misalnya kalau di iPhone ya, iPhone sebagian besar sudah, yaitu iPhone yang mungkin 5 tahun terakhir. Kemudian di Samsung juga, Samsung yang flagship sudah. Kemudian merek-merek yang lain, Oppo dan seterusnya, saya pikir yang flagship sudah gitu. Tapi di perangkat-perangkat yang lain itu belum gitu. Sehingga ketika ini diwajibkan mungkin akan susah, menyulitkan banyak pengguna akhir gitu. Tapi ketika sifatnya anjuran,
atau mewajibkan operator untuk ketika pengguna menginginkan eSIM mereka bisa, itu langkah yang baik. Tapi kemudian ketika kewajibannya sifatnya meninggalkan SIM fisik, nah ini mungkin agak memberatkan secara regulasi. Konteksnya adalah dampak regulasinya yang mungkin yang perlu diperhatikan. Oke, Kurang lebih seperti itu, Mas Bram. oke, oke, baik. Apakah ini juga dapat diartikan, Pak Sigit, bahwa memang penerapan eSIM ini tidak diwajibkan karena kesiapan ekosistemnya juga terbilang belum siap di tanah air kita? Exactly, exactly. Ekosistem sudah mulai ada gitu ya. Sudah mulai ada, cuman untuk kemudian bermigrasi secara total itu yang belum siap seperti itu. Sebenarnya kalau secara bisnis ada lagi yang perlu diperhatikan adalah tentang tata niaganya gitu ya. Karena SIM ya, SIM fisik itu kan sudah menjadi bisnis tersendiri di kita tuh ya. Ada orang yang mengambil apa namanya istilahnya mengambil manfaat ekonominya dengan menjual SIM dan seterusnya gitu. Nah, itu kan cukup banyak kemudian yang menjadi mata pencarian orang gitu. Kemudian ketika secara tiba-tiba ditutup, nah ini solusinya apa buat mereka, ini kan perlu dipikirkan gitu ya. Seperti itu. Nah Oke, ini kalau kalau memang regulasi sudah sifatnya mewajibkan, kita mesti memikirkan sampai sana gitu. Seperti itu. Tapi bahwa pemerintah eager untuk mengadopsi teknologi baru ini adalah hal yang baik gitu. Karena dia lebih nyaman buat pengguna, lebih aman buat pengguna. Kemudian buat operator juga lebih aman karena mengurangi cost pengadaan SIM-nya dan seterusnya gitu. oke, baik, Pak Sigit. Tapi untuk tiba-tiba menutup yang lama, nah ini yang perlu perlu pemikiran lebih hati-hati gitu seperti itu. Oke, oke, baik. Lalu dari Mas Tel sendiri, rekomendasi apa yang juga bisa disarankan oleh pemerintah agar memang penerapan eSIM ini bisa sustain begitu ya ke depannya dan juga tetap menerapkan prinsip pelindungan data pribadi dari masyarakat kita? Silakan, Pak Sigit. Iya, Mas Tel tentunya sangat concern dengan segala langkah yang diambil untuk menyehatkan industri. Menyehatkan industri artinya cost yang tidak perlu bisa dikurangi, kemudian kenyamanan yang ada di pengguna bisa ditingkatkan gitu. Kalau bisa apa namanya beban kepada pengguna akhir itu diringankan dan seterusnya gitu. Nah, kemudian mengadopsi teknologi baru dengan bijaksana gitu. Artinya dengan mengenali teknologi baru ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, sehingga kita bisa mengadopsinya secara bijaksana dan seterusnya gitu. Nah, dalam konteks ini gitu, kebijakan pemerintah terkait dengan eSIM ini sudah memenuhi kriteria tersebut gitu. Maka Mas Tel tentunya sangat mendukung gitu ya, sangat mendukung uh, arahan pemerintah untuk mengadopsi eSIM ini. Dia lebih aman, lebih nyaman, kemudian buat industri juga kemungkinan besar akan menyehatkan dan seterusnya gitu.